Chapter 186. Alam Setan Terwujud 3. Transformasi Yasha. Itu adalah salah satu dari banyak kemampuan yang termasuk dalam hadiah bos, bayangan. Dalam keadaan ini, matanya, termasuk pupil dan sklera, memerah, dan irisnya berbentuk binatang buas, menghasilkan penglihatan yang dinamis dan kemampuan fisik yang meningkat tanpa batas. Jika kemampuan dan statistiknya tidak dibatasi, hanya menatap lawan akan melepaskan kekuatan sihir yang bisa menghancurkan seluruh ruang. Tetapi di dalam Tower of Wish, satu-satunya efek Yasha Transformation terhadapnya adalah peningkatan kekuatan fisik. Dia bergegas maju dengan sembrono seperti binatang buas. Tubuhnya bergerak seperti peluru dengan kecepatan yang tidak bisa ditangkap oleh mata telanjang. Namun, Bell dengan mudah membalas serangannya. Tidak, bahkan tidak perlu kembali. Tubuhnya menguap. Bos tidak bisa menjatuhkan Bell, yang naik ke langit dalam bentuk kekuatan sihir biru. Tetap saja, bos tidak menyerah. Dia mengejarnya, mengayunkan bayangannya ke segala arah. Ujung bilah menghancurkan lembah dan menghancurkan bumi. Seluruh lembah berubah menjadi medan perang yang kacau. Kamu belum berubah. Bell berbicara ketika kekuatan sihirnya berbenturan dengan bos. Mendengar ini, bos terbang dengan amarah yang lebih besar. Jumlah bilah bayangannya berlipat ganda, dan bayangannya semakin dalam hingga melahap kegelapan. Namun, bos tidak bisa mempertahankan formulir ini terlalu lama. Butuh terlalu banyak kekuatan sihir. Aku menghela nafas dan mengeluarkan Desert Eagle. Saya ingin tahu mengapa bos kehilangan ketenangannya secara tiba-tiba. Namun, sekarang bukan saatnya untuk bertanya. Saya mengelilingi peluru dengan kekuatan sihir stigma. Atribut kekuatan sihir yang saya butuhkan saat ini adalah anti-sihir. Bell dan bos saling bertikai. Bos terus mengejar Bell yang terus melarikan diri. Tentu saja, jika saya tidak bisa mengenai musuh sambil menghindari teman, itu akan mempermalukan nama hadiah Master Penembak Jitu saya. Aku membidik Bell dan mengaktifkan Bullet Time. Dunia melambat. Tetap saja, Bell dan bos sangat cepat. Sudut mana yang harus saya pilih untuk menyerang Bell dan bukan bos? Perhitungan dan keputusannya bersifat naluriah. Saya menarik pelatuknya dengan ringan. Cuaa. Tembakan peluru ke arah Bell. Lintasan ini menampilkan kombinasi indah antara kecepatan dan sudut. Petik 2 tanda seru petik 2. Peluru menyentuh bahunya. Segera, ia mendapatkan kembali bentuk fisiknya. Bos melakukan pukulan yang bagus, tidak melewatkan kesempatan. Tinjunya, syarat dengan kekuatan sihir, terbang lurus ke arah perut Bell. Bell dikirim terbang, batuk darah. Koang. Tubuhnya menggali ke sisi tebing lembah. Sekilas orang bisa tahu bahwa lukanya tidak fatal. Pukulan itu mengakhiri pertempuran, tetapi bos tidak bisa menghabisinya. Petik 2. Oke. Kekuatan sihir yang dibutuhkan untuk transformasi Yasha jauh lebih dari apa yang bos bisa tangani saat ini. Warna pupilnya sudah kembali normal. Kekuatan sihirnya mungkin tidak akan bertahan 3 menit lagi. Bos menatap Bell dengan niat membunuh tetapi tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Sebaliknya, saya melangkah ke Bell. Halo. Bell tersenyum pada salamku. PF. Ya, hai. Petik 2. Tapi saya tahu dia bertingkah tangguh. Pertarungannya dengan bos mungkin berlangsung kurang dari 3 menit, tetapi pertempuran yang kuat selalu berakhir sebentar. Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk menghentikan saya. Terakhir kali, aku membiarkanmu pergi. Tapi tidak akan ada yang kedua kalinya. Saya mengatakan itu dan mengarahkan senapan ke dahinya. Membiarkan musuh yang terluka pergi atau jenis klise murahan lainnya, hal seperti itu tidak akan terjadi. Aku tahu, seharusnya aku tidak bertemu denganmu di sini, sungguh memalukan. Sudah cukup sulit berurusan dengan salah satu dari kalian, tetapi 2 lawan 1. Petik 2. Namun, Bell menjawab dengan tenang. Bahkan mempertimbangkan fakta bahwa ia memiliki 7 nyawa, ia terlalu tenang. Katakan halo kepada bosmu untukku. Dia bahkan sedikit menyeringai dan mengembalikan apa yang saya katakan kepada Jin Sahyuk beberapa waktu yang lalu. Sampai jumpa lagi. Petik 2. Jadi seperti inilah rasanya mendengar komentar itu. Menyebalkan sekali. Saya membungkus kekuatan anti-sihir di sekitar peluru dan menembak tanpa ragu-ragu. Koang. Suara keras memenuhi udara. Segera, semuanya menjadi sunyi, dan tubuhnya tersebar ke arus kekuatan sihir. Sama seperti itu, dia mati. Petik 2. Itu adalah akhir yang sederhana. Tetapi saya tidak bisa bersukacita. Ada terlalu banyak pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Apa hubungannya dengan bos? Apa yang terjadi di antara mereka untuk bos yang selalu begitu tenang hingga kehilangan dirinya sendiri seperti itu? Sementara aku sedang merenung, suara aneh datang dari belakang. Petik 2. Ah, bos. Aku berbalik ke punggungku dan melihat bos memata-matai. Saya dengan cepat berlari. Hei, bersantai. Bos masih mencoba menggunakan kekuatan sihirnya. Dia kehilangan akal sehatnya dan masih bertarung dengan Bell di dalam kepalanya. Matanya memerah. Dia berjuang untuk menarik keluar Yasha sekali lagi. Ini sudah berakhir. Tenang. Hei.
Pada tingkat ini, semua pembuluh darahnya akan pecah dan dia akan mati setidaknya sekali. Aku tidak punya pilihan selain menahan bos untuk menghentikannya menggunakan kekuatan sihir dan bergerak. Saya membawanya ke pelukan saya, dan tubuh kami saling bersilang. Bos gemetaran di tanganku. Aku bisa merasakannya gemetar dengan jelas. Tolong tenanglah. Tenang. Saya bahkan menggunakan anjuran suara. Namun, saya merasa itu belum cukup, jadi saya membelai dia dengan upaya terbaik saya. Tidak masalah. Semuanya baik-baik saja. Petik 2. Mungkin keluasan dwarf bekerja bahkan dalam situasi seperti ini. Bos mulai tenang, dan kekuatan sihir Yasha yang kemungkinan akan menghancurkan pembuluh darahnya juga mereda. Petik 2. Saya memeluknya tanpa mengatakan apa-apa. Tubuhnya sedingin es, dan napasnya terputus. Ledakan kekuatan sihir telah berhenti, tetapi sekarang efek samping dari menggunakan terlalu banyak kekuatan sihir muncul. Namun, ini lebih baik daripada mengamuk. Petik 2. Tidur nyenyak, untuk sementara waktu. Aku berbisik, mengeluarkan Orb of Regeneration, dan memasukkan bola ajaib itu dengan kekuatan sihirku. Segera lampu hijau naik dari bola, membungkus bos dalam kehangatan. Berkat kehangatannya, gemetarannya berhenti dan suhu tubuh yang membeku kembali normal. Tetapi pada saat yang sama, kesadaran bos hancur berkeping-keping. Dia tertidur lelap, dan aku memalingkan kepalaku bersamanya. NPC Kedrik menatap kami. Petik 2 tanda seru petik 2. Saat mata kami bertemu, dia menoleh dengan terkejut. Dengan hati-hati aku membaringkan bos di tanah dan melangkah menuju Kedrik. Bagaimanapun, dia adalah alasan kami berada di sini. Saya tidak mengharapkan acara sebesar ini terjadi sejak awal. Halo. Hah. Oh ya, halo. Terlepas dari kenyataan bahwa Bel memegangi lehernya hanya beberapa saat yang lalu, Kedrik tampak baik-baik saja. Jika ini adalah permainan, akan ada banyak percakapan yang diperlukan pada saat ini. Mungkin pengenalan diri yang murahan dan pertukaran salam. Tapi saya langsung melompat ke titik. Saya terlalu lelah untuk mengobrol. Aku datang untuk menyelamatkanmu. Apa, tiba-tiba? Kamu ditahan di sini, bukan? Saya menunjuk belenggu yang melilit leher Kedrik. Kedrik mengangguk. Tidak seperti tubuhnya yang berotot, kepribadiannya tampak lemah lembut dan jinak. Tapi mengapa pria yang baru saja di sini mencoba membunuhmu? Itu. Kurasa dia tidak berusaha membunuhku. Petik 2. Itu sedikit tidak terduga. Ketika aku menatapnya dengan rasa ingin tahu, Kedrik meraba-raba dengan belenggu. Aku pikir dia hanya mencoba untuk mematahkan belenggu ini. Saya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan bisa dengan paksa, tetapi dia terus berusaha. Saya hampir mati kehabisan nafas. Petik 2. Jadi begitu. Petik 2. Baru saat itulah aku menyadari bahwa Bel memegangi lehernya dengan niat baik. Dia seharusnya tidak melakukannya dengan kekerasan. Aku akan menyingkirkannya untukmu. Ngomong-ngomong, dia adalah penjahat. Petik 2. Aku berbicara, menunjuk ke tempat di mana Bel beberapa saat yang lalu. Oh begitu. Terima kasih, tetapi itu tidak mungkin. Belenggu ini tidak bisa dihancurkan dengan cara biasa. Anda harus membunuh Krakon dan mendapatkan kuncinya. Petik 2. Kedrik dikhususkan untuk perannya sebagai NPC. Saya melihat pada pencarian yang dia berikan kepada saya. Sama dengan. Quest Kedrik. Subcast, penyelamatan. Peringkat, tinggi menengah. Goal, menyusup ke kantor yang terletak di ujung Valley of Darkness dan membunuh Krakon atau mencuri kuncinya dan melarikan diri. Sama dengan. Aku tidak perlu melakukannya. Namun, saya menggelengkan kepala. Dengan bos seperti ini, saya tidak bermaksud melanjutkan pencarian. Saya juga tidak perlu melakukannya. Tunjukkan lehermu. Tidak, maksudku, ini bukan masalah keharusan. Petik 2. Tidak apa-apa. Saya berkata, dan mengeluarkan Mystic Key dari inventaris saya. Pertama-tama, saya telah memilih Mystic Key untuk menghemat waktu dalam situasi seperti ini. Quest lebih menyenangkan ketika Anda menghancurkan proses yang diberikan dengan cara yang kreatif dan radikal. Apa itu? Kedrik membuka matanya lebar-lebar dan memiringkan kepalanya dengan cara yang lucu. Itu benar-benar tidak sesuai dengan seorang pria berjanggut dan semua otot itu. Petik 2. Kunci. Saya menjawab dengan ringan dan mendorong kunci ke leher Kedrik. Kedrik tampak terkejut, tetapi Mystic Key menggali belenggu itu. Lubang kunci bahkan tidak perlu. Itu adalah kontak yang lembut, seolah-olah memasukkan kunci ke dalam air. Klik. Kunci yang telah menyusup ke belenggu berhenti pada titik tertentu. Saat itu, saya memutar kunci 180 derajat. Klik. Pengekangan yang dibongkar jatuh ke tanah. Tapi bagaimana caranya? Tidak ada waktu bagi saya untuk menikmati wajahnya yang terkejut. Kami baru saja membuat keributan. Setan yang bertanggung jawab atas lembah ini akan segera datang. Kami tidak punya waktu. Apakah ada orang lain yang pergi bersamamu? Petik 2. Oh, benar. Istriku, dia juga dikurung di sini. Petik 2. Kedrik mulai berlari ke suatu tempat.
Saya membawa bos di punggung saya dan mengikutinya. LV, 3 Guild Kerajaan Inggris. Ini tempat persembunyian guild kami. Klik, Rahel menyalakan lampu. Meskipun tidak glamor, tempat persembunyian yang dikelola dengan baik yang tampak seperti rumah pribadi muncul di depan mata mereka. Ada sesuatu yang disebut sistem persembunyian di Prestige. Ini adalah sistem yang memungkinkan Anda untuk mendapatkan peningkatan stat yang ditingkatkan dan berbagai penggemar jika Anda tetap berada di tempat persembunyian untuk waktu yang tetap. Level buff bergantung pada level tempat persembunyian. Petik 2. Kim Suho, Jin Seyeon, saudara lelaki dan perempuan Vermun, dan Yi Yonghan mengikuti Rahel yang menjelaskan sistem. Tempat persembunyian Guild Royal Court kami mungkin salah satu dari 5 tempat persembunyian terbaik di Prestige. Rahel membual tanpa alasan dan memindai reaksi mereka. Kim Suho dan yang lainnya melihat sekeliling dengan penuh minat. Dia mengangkat bahu dengan bangga. Tempat persembunyian yang bagus. Tetapi bagaimana kita sampai ke tingkat atas? Petik 2. Jin Seyeon bertanya. Seperti yang diharapkan, tujuannya sepertinya memanjat menara. Jika kamu ingin mencapai lantai 4, kamu pertama-tama harus membangun poin kinerja. Menghancurkan menara kendali iblis membantu mereka menemukan prasasti kristal yang mengarah ke lantai 4, tetapi untuk memasuki lantai 4 pemain membutuhkan sesuatu yang disebut poin kinerja. Pemain hanya perlu menghapus beberapa pencarian umum, jadi itu tidak sulit untuk memenuhi persyaratan. Poin kinerja. Mereka diberikan setiap kali Anda membersihkan pencarian umum. Anda seharusnya mendapatkan sistem peringatan dengan daftar pencarian umum ketika Anda membeli kewarganegaraan Anda. Petik 2. Itu. Jadi kita harus membunuh monster. Terdengar menyenangkan. Jin Seyeon mengangguk dengan antusias. Petik 2. Rahel mengamati pahlawan masa kecilnya berdiri di depannya. Dia mendengar bagaimana Kim Suho dan Jin Seyeon bertemu di jalan. Itu bukan sesuatu yang dramatis. Mereka kebetulan berada di lift yang sama dengan yang ditemukan Kim Suho. Petik 2. Dan, kadang-kadang administrator media akan memberikan pencarian. Anda harus menghapusnya. Hadiahnya bagus. Petik 2. Kim Suho, yang telah mendengarkan Rahel, bertanya pada Jin Seyeon. Jadi, apa yang akan kamu lakukan sekarang, senior? Aku. Jin Seyeon menyeringai. Pertama, saya akan bertemu dengan orang-orang dari asosiasi. Yongji dan Junhyuk juga ada di sini. Petik 2. Pahlawan peringkat tinggi dari asosiasi pahlawan, Seo Yongji dan Junhyuk. Jin Seyeon telah menambahkan mereka sebagai teman begitu dia naik lift ke lantai 2. Dari mereka, dia mendengar sesuatu yang menarik. Petik 2. Aku juga ingin mendengar lebih banyak tentang Black Lotus ini. Jin Seyeon bergumam dengan wajah serius, tak terlihat sampai sekarang. Kalau begitu, aku akan pergi sekarang. Rahel tanpa sadar meraih Jin Seyeon yang akan pergi. Jin Seyeon tersenyum dan sedikit memiringkan kepalanya. Dia bertanya mengapa Rahel menangkapnya. Tapi Rahel tidak memikirkan hal tertentu, jadi dia hanya mengatakan ini. Aku melihatmu di TV. Saya melihat Anda melakukan pekerjaan sukarela. Petik 2. Itu. Saya agak berbeda dari bagaimana saya tampil di TV, ya. Petik 2. Jin Seyeon menggaruk bagian belakang lehernya dengan malu-malu. Setengah hanya berpura-pura, dan setengah lagi. Aku sedikit malu di depan kamera. Dia tertawa terbahak-bahak dan membungkuk. Ngomong-ngomong, aku akan pergi sekarang. Iya, senang bertemu denganmu. Rahel berpikir sambil menatap Jin Seyeon. Dia hanya bertemu dengannya hanya setengah jam. Silakan kembali kapan saja. Saya dapat menawarkan Anda tempat tinggal. Petik 2. Tetapi selama setengah jam itu, dia menyadari mengapa Jin Seyeon sangat dikagumi dan dihormati oleh orang lain. Kata-kata itu sudah cukup, Wakil Ketua Rahel. Tidak ada pahlawan master peringkat lain di dunia yang akan menggunakan pidato sopan untuk junior. Rahel tersentuh sekali lagi pada perpisahan sopan Jin Seyeon. Banyak yang terjadi, tetapi kami berhasil menyelamatkan Kedrik dan Lirko. Hadiahnya adalah saku misterius pedang hantu Kedrik dan beberapa peti harta karun yang disembunyikan Kedrik dari Krakon. Bersama-sama kami tiba di lantai 3, Prestige. Mereka awalnya penghuni Prestige sebelum mereka diculik oleh iblis, jadi ini adalah pertama kalinya mereka mengunjungi rumah mereka dalam waktu yang lama. Petik 2. Kami kembali lagi. Kanan. Tapi mereka sepertinya tidak terlalu senang. Kedrik menatapku dan menjelaskan alasannya. Kau tahu, hubungan kita agak rumit. Saya adalah seorang pandai besi yang bekerja untuk pemerintah, dan Lirko adalah kapten kelompok main hakim sendiri di pusat kota. Kami tidak akan diizinkan untuk bertukar bahkan sekilas. Petik 2. Saya melihat. Ini adalah masa lalu NPC yang tidak saya tetapkan. Cinta melebihi status dan uang, kemungkinan itu adalah kisah asmara. Tapi kamu tidak perlu khawatir tentang itu lagi. Apa? Lirko dan Kedrik memiringkan kepala mereka. Prestise telah banyak berubah sejak saat itu. Hanya 3 bulan telah berlalu sejak saya pertama kali tiba di Prestige. Tapi itu cukup waktu untuk mengubah kota. Banyak yang telah berubah.
Pertama, saya berhasil membudidayakan LV, 3 jagung cita rasa daging yang luar biasa, dan LV, 2 beras bersih dan bersih. Saya membagikannya kepada NPC secara gratis atau dengan harga yang sangat rendah. Kedua, sebuah distrik komersial muncul di sekitar Riris Shop. Sebagai bagian dari strategi untuk tampil lebih berkelas, Riris Shop tidak memperlakukan barang berharga murah. Jadi para pemain tidak punya pilihan selain menjual tetes mereka ke NPC residen. Riris Shop membeli kembali barang-barang ini dari NPC dan membuat ramuan dari mereka. Hasil dari siklus ini adalah sebagai berikut. Hah? Kedrick dan Lirko dengan kosong memandangi prestise di depan mata mereka. Tidak diragukan, itu adalah prestise yang berbeda dari yang mereka ingat. Penduduk bekerja sebagai pedagang kaki lima, ibu-ibu yang pulang ke rumah dengan jagung yang dibagikan di tangan mereka, para ayah menuju pertanian atau tambang untuk bekerja, dan para pemain berjalan di sana-sini. Banyak hal sudah berubah di Prestige. Sebagai catatan, setidaknya seperempat dari tanah itu adalah milikku. Saya berinvestasi di tanah setiap kali saya mendapat uang. Itu banyak berubah, kan? Saya tersenyum dan bertanya. Kedrick masih terpana, jadi Lirko yang menjawab. Ya, kamu benar. Saya pikir kita bisa hidup dalam kebahagiaan tanpa masuk ke dalam tembok. Petik 2. Lirko berkata dan memandang Kedrick. Tapi Kedrick terlalu sibuk mencari-cari Prestige. Lirko mencubit sisi Kedrick dengan ringan. Wajah Kedrick berkerut. Kuak. Mungkin itu tidak enteng. Kalau begitu, ikuti aku. Untuk membalas Anda atas apa yang saya terima, saya akan membiarkan Anda tinggal di sini secara gratis. Petik 2. Gratis. Saya membawa Kedrick dan Lirko ke rumah yang telah saya siapkan sebelumnya. Lantai pertama adalah bengkel Kedrick, dan lantai 2 adalah rumah yang mereka gunakan bersama. Ngomong-ngomong, bukankah kamu tidak nyaman? Dalam perjalanan kami di sana, Lirko bertanya kepada saya. Dia menatap bos yang ada di punggungku. Ah, jangan khawatir, dia benar-benar ringan. Oh. Apakah dia tidur atau dia pingsan? Ngomong-ngomong, dengan bos yang tidak sadar di punggungku, aku berjalan maju. Di sini. Setelah sekitar 10 menit berjalan, kami tiba di rumah sekaligus pabrik. Lirko dan Kedrick melihat sekeliling dengan heran. Ini bengkel pandai besi. Iya nih, saya juga pandai membuat sesuatu. Hanya lantai pertama bengkel, lantai 2 adalah rumah biasa. Petik 2. Saya membuat tempat ini untuk memanfaatkan keluasan dwarf. Saya tidak punya kesempatan untuk menggunakannya. Untuk sekarang, tetaplah di sini. Kita akan bicara lagi nanti. Ada seorang anak bernama Kiri. Saya akan mengirimnya ke sini. Petik 2. Ah iya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak telah membantu kami. Petik 2. Oh, jangan repot-repot. Saya sudah mendapat kompensasi. Petik 2. Ketulusan dari rasa terima kasih mereka membuat saya merasa sedikit canggung. Bagaimanapun, setelah membawa mereka ke sana, saya kembali ke tempat persembunyian. Sulit berjalan dengan bos di punggungku. Dia mengejutkan menggairahkan. Kicauan, kicauan. Spartan bergegas ke arahku begitu aku membuka pintu. Aku menuju kamar dengan Spartan di sisiku, dan membaringkan bos di tempat tidur. Ark, punggungku. Saya sedikit terkejut. Saya tidak yakin kapan dia bangun, tetapi dia sudah bangun. Ah, astaga, bos, kapan kamu bangun? Petik 2. Petik 2, sekitar 5 menit yang lalu. Apakah aku seberat itu? Petik 2. Bos bertanya. Tidak, kamu ringan. Petik 2. Saya tersenyum dan menutupinya dengan selimut. Bos mendengus tak percaya. Kamu baru saja bilang aku berat. Daripada itu, aku punya banyak hal yang ingin kutanyakan padamu. Anda mengamuk hari ini. Rencana kami hampir kacau. Petik 2. Bos hanya menggerakkan matanya dan menatapku. Dia tampak agak malu dan menyesal. Tapi aku punya firasat bahwa kamu tidak akan memberitahuku bahkan jika aku bertanya, jadi untuk saat ini aku akan membiarkanmu beristirahat. Meninggalkan penjelajahan dunia iblis ke waktu lain, saya berdiri. Klik. Aku mematikan lampu dan hendak melangkah keluar dari ruangan. Hajin. Bos memanggil saya. Aku melihat ke tempat tidur lagi. Bos, berbaring lurus di tempat tidur, bergumam. Petik 2. Aku tidak bisa menggerakkan tubuhku. Petik 2. Wah. Saya bergegas ke bos. Apakah itu kelelahan tenaga sihir? Dia hanya berkedip, menatap langit-langit. Petik 2. Apakah itu kekuatan sihir yang habis? Ya, saya tidak bisa bergerak sama sekali. Petik 2. Pada saat itu, menggeram. Tiba-tiba, suara gemuruh keluar dari perut bos. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Kami saling mengamati sejenak. Setelah tinggal selama sekitar 5 menit. Apakah kamu lapar? Saya bertanya dulu. Iya nih. Dia menjawab tampak malu, dan menambahkan satu kata. Maaf.